itu udah mulai cari duit dari kelas 2 SD. Itu gue awalnya cari dari stick es krim gitu. Gue bilangnya. Jualan stick es krim. Iya, jadi kan dulu di sekolah gue tuh, lu tau gak stick yang bisa ditopok-topok gitu. Gue main juga. Terus saya kan ke flip gini lu menang gitu kan. Nah dulu kayak gitu. Terus saya di sekolah gue tuh populer. Kalau sticknya semakin tipis kan semakin bagus kan, semakin enak lu tepoknya gitu. Jadi gue amplas sticknya semalam gue jualin ke teman gitu. Jadi itu kelas 2. Tapi itu nggak seberapa lah duitnya. Lompat beberapa tahun setelah itu, ya pokoknya sambil selang itu gue cobain baik banget source of income lah. Kayak gue udah pernah coba tulis blog buat dulu gue Marvel fan gitu kan. Gue tulis kayak teori-teori Marvel gitu, teori-teori film. Terus gue pengen coba monetize taruh iklan situ gitu, itu nggak bisa gitu. Gue udah coba jadi pesulap gitu kan. Jadi kalau lo kasih gue deck of cards gue bisa main gitu kan. Tapi belum dimonetize juga. Dulu awalnya gue pengen masih ada semua videonya sih. Gue udah archive di IG gue. Itu gue bisa gue pengen mainin. Terusnya gue pengen ini loh. Lu kalau pengen tahu caranya ini lu bayar gue gitu. Sama gue jualan kartu-kartunya dan sebagainya gitu. Tapi itu nggak works gitu. Gue udah coba juga jualan custom case. Jadi kan di casing HP kan dulu populer banget, lu bisa custom di belakang sini gambar-gambar gitu kan. Itu gue udah coba dan gak works juga. Jadi udah banyak banget lah. Itu 3 dari beberapa banyak sekian banyak yang gue coba gitu. Cuma eventually COVID hit ya kan 2020 2021 dan ujung-ujungnya semua orang di rumah. Pas itu gue kebetulan lagi suka banget main game gitu kan. Jadi ujungnya gue main game gitu kan di situ. Dan gue kepikiran kayak ini currency di gamenya bisa dijual di beberapa website lah gitu. Yes, kemarin lu cerita gamenya Growtopia. Iya. Gue juga main dulu. Gitu lah. Gue juga main dan gue juga jualan. Iya, jadi sebelum umur 17 tuh gue nggak punya rekening sendiri ya kan. Semuanya itu catat pakai buku. Jadi semua orang misal ada bayar itu transfer ke mama gue kayak ma ini udah masuk atau belum gitu kan. Ma tolong transfer ke sini dan sebagainya gitu. Terus saya pas itu di buku gue itu udah nyentuh 3 digit 100 juta di umur ke-15. Itu dari jualan si Growtopia ini? Iya, buy sell, iya kayak gitu terus. Kayak gitu. Dan kan basically dulu semua orang di rumah jadi ya easy lah. Much liquidity gue bilangnya. Jadi kayak baik banget likuiditas, jadi lu bisa mainin gampang gitu. Semua orang interested gitu. Eventually, gue bilang kayak ini nggak bisa didiemin sini duitnya ya. Coba di saham deh, karena saham lagi populer kan sekarang kan. Kebetulan pas gue mau masuk, itu COVID crash gitu, jebret gitu kan. Semuanya jatuh gitu. Dan gue masuknya gak di bottom banget, tapi gue masuk lumayan bottom lah. Itu tanggal 20-an gue ingat gitu. Dan ujungnya V-shape kan, ke atas kan. Dan semuanya went up 40-50% gila-gilaan gitu. Ya gue dapat keuntungan dari situ awalnya. Itu duit dari COVID jadi 200-300 juta lah. Wow, terusnya, dari 100-an. Gitu. Abis itu, ya itu gila banget kan. Tapi itu full masih di saham sama pas tuh reksadana gue coba-coba gitu. Gue gak ngerti apa yang gue lakuin, tapi dapat duit pokoknya. Gue, oke, nih gue lakuin aja gitu. Setelah itu baru kripto populer gitu kan. Tapi kripto itu populernya di mata-mata retail kayak gue dulu. Itu bukan pas dia rally up-nya, tapi pas dia udah kan 2001 dia ngebentuk 2 top gitu kan, double top gitu. Itu baru di situ. Populer masuk ke telinga gue itu baru ke situ gitu kan. Oh, Dogecoin, Bitcoin bahkan ke 100.000 dan sebagainya. Jadi masuk ke kripto, tapi masuknya di pucuknya. Jadi kalau ditanya kayak udah 2 cycle atau udah 2. Cuma 1 cycle-nya itu gue ngalaminnya turunnya doang gitu kan. Jadi tapi gue belajar banyak. Gue ngelewatin FTX crash gue lewatin, Terra Luna gue lewatin dan sebagainya gitu kan. Cuma gue nggak ngalamin up-nya, down-nya doang gue ngalamin gitu. Eventually masuk ke kripto. Pada saat itu lu masukinnya banyak apa sedikit? Awalnya apa nah, awalnya dikit gue masukinnya gitu kan. Ya taruh kayak gue lupa sih berapa, tapi semua transaction historinya masih ada di akun sekuritasnya, masih ada buat saham sama di crypto exchange-nya masih ada. Pas itu gue beli Doge karena Doge itu narasinya mau ke $1. Pas itu kayak gitu. Bitcoin juga narasinya mau ke 100.000 pas itu ya kan 2021-an. Jadi gue masukin aja lah. Terus saya Bitcoin kan sempat naik. Jadi kan double top tuh ada naiknya kan. Itu gue wah ini lebih cepat nih dari saham karena saham tuh ada breaknya. Jadi kalau lo tahu gue dulu di sekuritas tuh gue refresh terus gitu. Jadi kayak ini berubah, wah gila berubah lagi angkanya gitu kan. Sedangkan di kripto 24 jam gitu kan. Sedangkan sama ada tutupnya. Jadi wah ini lebih seru nih kelihatannya gitu kan. Tapi eventually kan Bitcoin retrace 50-60% kan. Nah itu portfolio gue drawdown 40%. Wow. Ya gue decide kayak by the way sambil dia naik dan sebagainya gue lumayan switching banyak dan eventually lumayan cash gue itu di 70-80% di kripto pas itu. Ya kan di pucuknya gue taruhnya. Ya, jadi itu retrace 40%. Nah itu di mana itu cash yang lu ambil dari yang diinvestasikan di saham yang udah naik itu. Iya, udah naik. Terus saya hilang gara-gara hilang lagi. Iya, terus saya gue kayak ini gak make sense. Gue gak pernah saham rugi segini.
Udah gue play safe aja, gue cut loss semuanya pada saat itu gitu. Tapi again ya, income dari game ini masih jalan terus gitu kan. Jadi gue tetap dapat duit, terusnya ditambahin terus. Sampai gitu. di 2022. Sampai 2023an masih jalan gitu kan. Jadi pas itu kepikiran buat masuk ke forex awalnya, forex commodities index gitu. Pokoknya trading lah di MetaTrader gitu kan. Itu tahun 2022-2023an ya kan. Jadi saham itu 2020-an, gue udah masuk financial marketnya 2020-an lah gitu. Eventually gue invest banyak banget duit ke course gitu kan, Astronaci dan sebagainya itu banyak lah course-nya gitu kan. Dan masuk ke fase dimana oke, gue harus belajar gitu. Itu gue spend buat edukasi itu 90-an juta lebih buat pas itu. Itu gue pakai duit sendiri gitu, lempar gitu kan, kayak gitu. Dan eventually gue mikir gampang lah inilah gitu, cuma trading, cuma ada 2 tombol nih, buy some sell, how hard could it be gitu kan, ya gitu mikir ya. Tapi rungkat pas itu, jadi gue itu udah round trip berkali-kali. Pas tuh duit gue 150, 200, gue lupa exactnya berapa, tapi kalau mau di track bisa gitu. 150 sampai 200 ini drawdown sampai 0 pokoknya. Terus saya naik lagi 100 pelan-pelan. Ini bukan dari trading ya, tapi pelan-pelan cari income, udah play it safe lah, taruh ke saham dan lain-lain. Terus saya drawdown lagi ke 0. Jadi udah berkali-kali muter kayak gini gitu. Bahkan sempat satu kali gue itu max out credit card orto gue. Terus saya gue nggak mampu bayar. Itu 17,4 juta gue inget nominalnya. Jadi gue tuh max out buat top up kan. Terus saya rungkat gitu kan. Karena pas itu ada news trading atau sebagainya gitu kan. Itu 17,4 di akhir bulan gue nggak mampu bayar. Jadi orang tua gue talangin dulu gitu sebulan. Terus saya bulan depannya gue bayar gitu kan. Kayak gitu. Untung lo kagak masuk pinjol ya. Ya itu kalau gue dulu tahu mungkin bisa masuk situ. Bisa max out pinjol juga. Jadi dulu udah sampai di fase kayak gitu. Gue udah round trip berkali-kali dan gue ngerasa kayak this doesn't make sense gitu. Gue harusnya make money di sini. Kenapa gue cari duit dari game? Kenapa gue malah ilangin sini gitu kan? Jadi gue mulai pelajarin backtrack semua tradingan gue. Itu gue kena margin call. Gue inget banget 11 kali. Semua accountnya masih ada. Ya cuma nggak bisa di share aja gitu kan. Itu di gold dan mostly di gold sih. XOUSD gitu kan. Sama forex ada beberapa. Gue ngerasa oke, ini nggak make sense dan lain-lain. Setelah itu gue review semua trade-nya. Terus tiba-tiba gue tahu ada yang namanya prop firm. Ini yang turning back at sini. Jadi prop firm itu secara singkat ya. Ada banyak lah teori di luar sana. Kita secara singkat tuh dapat kredit buat dimodalin gitu kan. Jadi misal lu kasih gue kredit 100.000 US dollar gitu kan. Gue berhasil make 10% gitu kan. Gue dapat 10.000. Nanti share lah sama lo, ada pembagiannya sistemnya gitu. Nah gue ketemu kayak gitu, buat masuk itu lo butuh bayar tesnya dulu. Jadi kayak lo ngikutin tesnya phase 1, phase 2, lolos atau enggak gitu. Setelah lolos lo dapat kreditnya buat di trade. Itu bahasa kerennya itu funding ya kan. Cuma di belakangnya itu kompleks lah ya kan. Gak segampang itu. Gue coba beberapa tahun gagal dan eventually di salah satu prop firm itu gue coba gue bayar tesnya buat dapat funding $100.000. Itu gue bayar $495. Ya kan. Sampai ini gue sampai sekarang trading history masih ada dan itu one of my best gitu. Maybe di Indonesia itu one of the best gitu kan. 100 resultnya gitu kan. Pas itu gue umur 17 dan gue flip dari $500 ke $51.000 gitu kan. Itu dalam 3 bulan di prop trading gitu kan. Jadi gue bayar fee $500 gitu kan. Terus gue total payoutnya itu 51. Kenapa 51? Kenapa nggak lanjut dari itu? Karena ketahuan. Jadi pas itu gue pakai identitas orang tua buat trading. Terus saya nggak boleh kan. Jadi mereka kayak minta interview, mereka interview orang tua gue. Terus orang tua gue kayak nggak ngerti. Apa itu support resistance? Nggak ngerti. Jadi ujung-ujungnya di suspend account fundingnya dan sekarang gue di blacklist sama funding ini ya. Cuma semua historinya masih ada dan itu tapi dananya bisa lu tarik nggak? Maksudnya bisa, udah ketarik. Udah ketarik semua dan pas itu kan ini di Q1 2024 gitu kan. Ini kan Q1 2024 lo tau kan crypto rally up gila-gilaan kan. Itu gue mainnya kayak gini. Jadi duit dari forex ini gue hajar ke perpetualnya Bitcoin ya kan di MetaTrader. Gue average up gitu kan. Jadi Bitcoin kan rally dari 41 ke 60 dan sebagainya, dari 27 itu gue udah mulai masuknya. Itu gue average up gitu. Jadi kayak per naik 1000 tuh gue tambah, per naik 1000 gue tambah posisi gitu. Kayak gitu dan ujung-ujungnya dalam Maret atau Aprilnya itu, gue lupa exactnya, itu dapat 1M pertama dari situ. Jadi progresnya cepat banget, kencang lah gitu. Tapi
kalau ditanya apakah itu ada hokinya, ada gitu kan. Momentumnya itu pas banget gitu kan sama marketnya gitu. Jadi kayak kalau market yang gak rally gue gak bakal dapet duitnya gitu.